Alhamdulillah. Luar biasa nggak nih? Wah, semangatnya gimana nih puasa-puasa? Apakah udah puasa? Terus udaranya juga mendukung ya Bu ya untuk wah enak banget ya kalau selimutan ya. Biasanya kalau hari biasa Indomie gitu ya, mie, kalau sekarang selimutan kayaknya enak gitu ya. Oke. Ya alhamdulillah semoga justru gitu ya Ibu ya. Dalam kondisi Ramadan ini, bulan yang mulia, kita tambah semangat gitu ya menuntut ilmunya, tambah semangat kajiannya dan ibadah-ibadah lainnya. Ya, target-target Ramadan. Salat besertakan salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Yuna Habibuna Khatamul Anbiya il Mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Semoga kita termasuk umatnya yang diberikan syafaat di yaumil akhir kelak insyaallah. Ya ibu-ibu sekalian, kita masih akan membahas tentang fikih aulawiyat ya ibu-ibu ya, fikih prioritas. Sekarang insya Allah kita akan bahasnya di standar 3. Nah ini, paham bukan sekadar hafal. Nah, tapi sebelumnya kita review dulu standar 2. Nah, kemarin dapat request dari Bu Ida katanya, Bu Ida jangan terlalu lama ya, gitu, khawatir ngantuk gitu. Oke, kalau begitu saya hari ini ada sesuatu yang beda ibu-ibu ya. Bu Ida udah dikasih tahu belum? Udah, oke. Nanti insya Allah hari ini kita akan main kuis Bu. Ibu-ibu pernah dengar nggak kuisis atau Waygron? Biasanya dipakai sama anak-anak sih ya. Biasanya ngerjain tugas-tugas mereka lewat handphone atau laptop itu pakai link Waygron. Nanti kita insya Allah akan pakai juga. Nanti ibu-ibu jadi jangan dari sekarang, nanti setelahnya ngerjainnya. Ya jangan sekarang, kalau sekarang pasti bingung. Belajar dulu, iya. Belajar dulu baru ngerjain. Jadi itu post test, bukan pre-test gitu ya. Jadi kayak anak-anak lagi. Ya, jadi biar nggak ngantuk aja gitu. Jadi biar semangat. Jadi nanti insya Allah setelah kita kaji ini nanti ada kita main kuis aja. Itu apa yang kita kaji hari ini. Jadi insya Allah sampai mungkin 1 jam setengah, nah setengahnya lagi apa kita bahas soal. Jadi kayak di kelas gitu ya. Oke. Jadi gitu ibu-ibu. Ya biar nggak terlalu lama banget ngedengerinnya. Jadi kita langsung pertanyaan nanti. Tapi setelah kita kaji ini, gitu ya. Oke, kita review dulu ya ibu-ibu ya, ilmu sebelum amal. Nah ibu-ibu masih ingat fikih aulawiyat yang sudah kita kaji ada standar-standarnya kan ya. Kita sekarang sudah masuk ke standar 3. Ya insya Allah ini akan kita bahas. Paham bukan sekedar hafal. Nah pertanyaannya adalah ini standar 2 ilmu sebelum amal. Standar 1-nya apa Bu? Ada yang ingat? Standar 1-nya? Ada yang ingat gak Bu? Nah, betul. Kualitas sebelum kuantitas. Itu kan yang kita bahas. Masya Allah. Oke. Jadi standarnya kita sudah sampai standar 3. Tapi kita coba review lagi. Yang standar pertama kualitas sebelum kuantitas. Atau jumlahnya. Apa nih kalau misalnya kita dihadapkan dengan sesuatu yang kita tuh gak ideal gitu. Memang sebaik-baiknya kita dapat dua-duanya gitu ya. Kuantitas juga, kualitas juga. Seperti misalnya sekarang Ramadan kan. Pasti bertanya-tanya gitu. Kita tadabbur Al-Quran dulu atau ngejar hatam dulu gitu kan. Nah kualitas tadabbur dulu nih tafsir Al-Quran. Atau kita ngejar hatam 2 kali, 3 kali gitu. Atau sekali sebulan ini. Ya. Oke, nah itu sudah kita kaji gitu ya. Makanya di situ kenapa bisa ada opsi kualitas dulu baru kuantitas kalau kita tidak ideal gitu mengerjakannya. Tapi selagi kita ada waktu, ada tenaga gitu ya, ada semua fasilitasnya gitu. Ya kita ambil dua-duanya, kualitas juga, kuantitas juga. Jadi fikih prioritas itu kapan dipakainya? Kalau kita menghadapi sesuatu yang kita tuh nggak ideal gitu, nggak bisa dua-duanya dapat. Maka
lebih milih yang mana gitu. Gitu ya Ibu ya. Jadi jangan sampai ini katanya milihnya mendingan tadabbur aja. Jadi nggak usah baca Al-Quran, nggak usah hatam lah, udah tadabbur aja. Padahal kita punya kesempatan, punya waktu, punya energi gitu untuk baca Quran gitu ya. Pada subuh kita bukan orang yang pada subuh ini ada meeting nih sama klien gitu kan ya. Habis itu wah tengah malam juga sama deh gitu ya. Habis itu terus itu sepanjang hari gitu ya. Tapi kita punya waktu itu maka ya kita bisa ideal. Nah, kemudian yang kedua ada ilmu sebelum amal. Ini juga sudah kita kaji ya. Beberapa slide di sini ada. Nah, meskipun fikih aulawiyat atau fikih prioritas ini adanya di zaman sekarang gitu ya, ulama-ulama kontemporer ibu-ibu, tapi ternyata ulama dahulu juga sudah ada konsepnya, meskipun tidak dikhususkan jadi fikih gitu. Ya, fikih aulawiyat atau prioritas ini ya adanya dicetuskannya dilandaskan oleh kondisi gitu ya. Jadi ulama-ulama kontemporer melihat kondisi modern ini perlu ada nih ya, perlu ada fatwa atau pendapat-pendapat keislamannya nih kalau ternyata umat ini memerlukan solusi gitu. Nah, ini bagian dari rumusan ulama-ulama kontemporer. Tapi sebetulnya ulama terdahulu itu juga sudah ada gitu konsepnya ya. Nah, ini barang siapa yang beramal tanpa disertai ilmu, maka amalnya lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Kemarin kita juga sudah kaji contoh-contohnya, ya apa aja. Ya. Kemudian juga ada ayat-ayat Al-Quran, kemudian ada hadis, dan juga asar ya yang sudah kita bahas. Dan memang menyatakan bahwa kita perlu ilmu ya, sebelum beramal. Ini salah satu konsepnya ya. Asar ini biasanya peninggalan. Jadi kita bisa bukan hadis seperti hadis, tapi sebuah ucapan gitu asar itu ya. Nah, tapi di sini dikatakan dalam hadis, kalau hadis yang disebut hadis ini kan biasanya perkataannya Rasulullah, baik itu perkataan, perbuatan maupun perlakuan gitu ya. Diamnya Rasulullah atau mengiyakan. Nah, dalam hadis Mu'az yang mauquf dikatakan di sini konsepnya al-ilmu imamun wal amalu tabi'u. Jadi ilmu itu imamnya, sedangkan amal itu mengikuti makmumnya gitu. Itu ada konsepnya sejak zaman Rasulullah yang mungkin belum dirumuskan fikih aulawiyatnya itu. Gitu. Jadi secara pedoman kita punya pedoman ulama-ulama dulu, tapi memang belum spesifik seperti saat ini. Sama aja. Ya. Nah, ini contoh-contohnya dari kehidupan kita, misalnya ilmu tentang pernikahan gitu ya. Kemarin kita sudah bahas juga gitu ya. Gimana kita menyiapkan anak-anak kita. Pranikah itu bukan kalau pengen deket nikahnya gitu, tapi dari usia akil balik. Ya Bu ya, kita udah bahas itu. Kemudian tentang profesi, tentang ketentuan syariat, pemangku kebijakan dan lain-lain. Nah, insya Allah hari ini kita akan masuk ke paham bukan sekedar hafal. Ini mungkin udah kebayang sama ibu-ibu ya. Kebayangnya apa Bu? Paham bukan sekedar hafal. Biasanya kebayangnya apa tuh? Ujian sekolah gitu ya. Tapi bukan hanya ujian sekolah doang gitu. Ternyata ujian hidup juga lebih berat kan gitu ya bagi kita ya. Ya. Jadi sebetulnya konsep-konsep atau standar-standar fikih aulawiyat ini bukan hanya, misalnya kalau kita lihat paham bukan sekedar hafal, kayaknya ini lebih ke ujian nih, ini cocoknya ke anak-anak nih gitu, atau cocoknya ke ngafalin Quran nih, mendingan ngerti arti Al-Quran atau ngafalin gitu ya. Tapi sebetulnya secara umum ini bisa diterapkan di berbagai kondisi gitu. Ya, nanti kita oke. Ya. Paham bukan sekedar hafal. Ini ibu-ibu ya. Barang siapa yang Allah menginginkan kebaikan padanya, maka Allah menjadikannya paham akan agamanya. Ini ada salah satu hadis sahih di Bukhari ya. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Ya, barang siapa yang Allah pengen kebaikan, maka dia akan menjadikan paham. Nah,
Di sini ada kata-kata paham. Bahkan di hadis ini saja gitu ya, di awal, kalau kita pengen tahu agama kita, enggak dibilang hafal dulu gitu kan. Hafalin dulu tuh Al-Qur'annya gitu ya. Karena hafal aja nggak cukup gitu ya. Kita butuh juga paham. Ya. Jadi sebetulnya jangan sekedar hafal tapi juga paham. Ini ada dua makna ibu-ibu. Ya, makna yang pertama, hafal dan paham dijadikan target. Itu tadi ya. Jadi sebetulnya maknanya kalau kita mau milih, misalnya kok ada pilihan hafal dulu atau paham dulu, misalnya. Kan kalau contoh kecilnya kita ngaji Al-Quran yang pedoman hidup kita. Kita nggak paham kan kalau kita nggak paham bahasa Arab gitu ya Ibu ya. Nah, oke, berarti kita pahamin dulu bahasa Arabnya atau ngafalin aja. Kan dari kecil kita udah dituntut untuk hafal ya Ibu ya. Minimal juz 30 lah waktu kecil. Pokoknya disuruh ngafal aja sama orang tua gitu kan. Tapi setelah kita besar kok kayaknya ya secara lisan kita lancar gitu. Tapi kalau kita ditanya sebetulnya surat An-Nas itu ngomongin tentang apa sih gitu. Surat Al-Lahab itu ngomongin tentang apa sih? Kadang-kadang kita nggak paham gitu. Iya ya. Sering banget kita pakai ayat-ayat yang trikul misalnya 3 kul itu ya. Tapi ternyata kita belum paham isi 3 kul itu apa gitu ya. 3 kul itu apa gitu ya. Istilah baru ya trikul. 3 kul gitu ya. Qul huwallah, qul a'udzu birabbin nas sama qul a'udzu birabbil falaq. Jadi memang di sini kalau kita ada fasilitasnya, ada tenaganya, ada waktunya, maka makna daripada standar ini ya kita dua-duanya gitu. Hafal iya, paham juga iya. Nah tapi ya jika ada keterbatasan, kita nggak punya waktu lebih, gitu. Atau kita nggak punya, belum punya orang nih yang untuk menjelaskan Al-Quran, atau belum bisa nih menghadirkan orang yang bisa ngajarin bahasa Arab gitu, atau kita sendiri belum ada waktu untuk belajar bahasa Arab gitu. Nah maka itu nanti ada pilihannya. Jadi ada keterbatasan, kita nggak bisa melakukan dua-duanya. Hafal itu nggak mungkin kayaknya hafal sama paham dua-duanya nih. Jadi harus salah satunya deh. Ya, maka target paham lebih diprioritaskan di sini. Ya. Oke. Nah, berarti gimana dong? Berarti kalau gitu selama ini anak-anak saya masukin ke sekolah Islam yang targetnya hafalan, salah dong. Itu nggak Bu? Akhirnya timbul pertanyaan kan? Kalau di fikih aja kita dibilang oh harus paham dulu nih itu sebelum hafal. Nah, gimana? Pertanyaannya gimana kalau ada rumah-rumah tahfiz terus kita ikut gitu ya? Tapi kita belum hafal, kita belum paham, tapi kita cuma sekedar hafal aja. Nah, gimana? Apa itu salah? Apa ternyata langkah kita salah misalnya? Nah, kita lihat. Nah, jadi bukan berarti kehadiran pesantren ya atau rumah tahfiz itu tidak prioritas. Kalau kita ngomongin paham itu berarti prioritas gitu ya. Kan di sini seakan-akan gitu ya bilang kalau akhirnya nggak penting di rumah tahfiz. Pesantren nggak penting kalau dia cuma ngajarin tahfiznya doang. Gitu. Nah, tapi bukan berarti seperti itu gitu artinya. Jadi sebetulnya fokus target yang lebih diprioritaskan daripada sekedar hafal tanpa memahami. Maksudnya adalah hafal aja nggak cukup ibu-ibu. Jadi target akhir kita bukan hafal, tapi targetnya adalah hafal dan paham gitu. Jadi sebetulnya rumah tahfiz, pesantren yang ngajarin tahfiz Quran itu bukannya kita lewati gitu. Tapi justru mendukung adanya standar ketiga ini. Karena kan biasanya apalagi kalau anak-anak usia dini. Nah itu kan mereka biasanya kalau dikasih pemahaman tuh nggak begitu paham. Tapi yang pertama kali mereka ambil gitu ya, motoriknya itu pendengaran kan gitu.
Nah, maka saat usia dini itu kita manfaatkan pendengaran itu dengan cara yang ngedengerin Quran sampai mereka tiba-tiba hafal sendiri gitu kan sama lisannya. Nah, ketika otak mereka sudah bisa mencerna, paham, baru kita ajarin pemahaman tentang Al-Quran gitu. Itu idealnya ya, kalau kita dari awal gitu, dari awal sejak dini, kemudian terus usia. Nah, gimana kalau misalnya sudah usianya senior, apakah hafal dulu atau paham dulu? Nah, ini karena ada keterbatasan waktu, maka kita paham. Ya, coba pelajari, kita pahami apa itu sebenarnya. Biasanya kan kita pengennya ibadah tuh meresap gitu ya, ibu-ibu di hati. Tapi kalau sekedar kita baca, terus kita nggak paham, itu kan jadi ya udahlah baca aja. Meskipun kalau Al-Quran dibaca juga nggak akan rugi. Satu huruf sama dengan satu pahala. Gitu. Jadi kalau alif, lam, mim itu bukan cuma satu pahala, tapi 3. Karena ada 3 huruf. Alif, lam, dan mim. Jadi memang kalau baca Al-Quran sebenarnya kita nggak hitung-hitungan. Karena udah dihitungnya banyak banget. Makanya dalam hadis, dalam satu riwayat dikatakan, meskipun orang itu sedang belajar baca Al-Quran, ya terbata-bata, justru orang yang terbata-bata itu yang pahalanya semakin banyak gitu. Semakin dia terbata-bata, semakin dia ngulang-ngulang, maka semakin banyak huruf yang dia dapatkan pahalanya satu gitu. Nah, makanya ibu-ibu, jadi mendingan mana? Kita paham dulu atau hafal dulu? Pertama, kalau kita baru aja kenal apa itu Al-Quran, misalnya ya, nah maka kita utamakan membacanya pelan-pelan sampai bagus gitu ya, tahsin kita. Kemudian nanti pelan-pelan juga memahami, baca sambil baca artinya, ya. Sambil baca artinya. Sebenarnya kalau Quran itu ibu-ibu, kalau kita paham artinya malah lebih mudah, gampang gitu hafalnya. Ya lebih mudah, lebih gampang untuk dihafal. Karena nanti kita ingat, misalnya surat apa yang gampang diingat ya ibu-ibu ya. Ibu-ibu coba sebutkan satu surat yang artinya tahu, ngafal ini gampang. Surat An-Nas. Surat Al-Ikhlas gitu ya. Oke. Gampang, soalnya An-Nas itu semuanya ngomongin tentang manusia. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Malikin nas. Rajanya manusia. Wah, langsung hafal ya. Ilahin nas. Ilah atau Tuhannya manusia. Min syarril waswasil khannas gitu kan. Dari bisikan. Waswis itu bisikan. Dari waswas ya. Bisikan sesuatu yang menggoda manusia gitu kan. Semuanya manusia, jadi lebih gampang kan ibu-ibu ya. Meskipun dari kecil kita hafal, tapi ternyata setelah tahu artinya wah lebih mudah. Oh ternyata ini tuh surat ini lagi ngomongin tentang manusia gitu. Ternyata ada loh, syaitan itu dari golongan minal jinnati wan nas kan gitu ya. Dari golongan jin ada juga, ada dari golongan manusia gitu. Setidaknya satu surat itu yang kita hafal itu kita paham gitu ibu ya. Gitu. Jadi kan lebih enak. Oh iya gitu kan. Lebih enak hafalnya. Nah, hal ini juga ditegaskan oleh Dr. Yusuf Qaradawi, yang mana beliau ini memang banyak karyanya ya. Saya sering banget gitu mention Yusuf Qaradawi karena memang karya-karya kontemporernya gitu luar biasa banyak. Nah, membentuk anak menjadi penghafal Quran merupakan target mulia, tetapi tidak boleh menjadi target akhir. Nah, ya mungkin ibu-ibu kita semua gitu ya termotivasi oleh salah satu riwayat yang mengatakan bahwa kalau anak kita hafal 30 juz ya, maka di akhirat nanti akan memakaikan mahkota gitu ya. Nah itu kan motivasi banget. Nah apakah kita salah punya motivasi itu? Ya enggak, itu motivasi yang sangat mulia gitu kan. Tapi jangan sampai kita nargetin target akhirnya hafal doang. Terus udah gitu. Padahal sebetulnya target akhir kita yaitu paham gitu ya. Paham apa yang ada di Al-Quran ini.
isinya, kandungannya, maknanya. Jadi kalau misalnya udah masukin anak ke rumah tahfiz, jangan lupa ya ikutin juga ke misalnya kelas bahasa Arabnya atau tadabbur Al-Qur'annya nih. Ramadan ini kan ibu-ibu ya biasa ada sanad ya. Saya lihat di statusnya siapa ya? Statusnya Bu Lis ya? Atau statusnya siapa gitu ya yang di sini Al-Huwa itu lagi sanlat ya anak-anak gitu. Itu luar biasa ya. Nah, itu kan salah satu cara gitu ya untuk kita ya masukin anak-anak itu paham akan pedoman kita Al-Qur'an. Ya sama di NF juga ini juga tuh sanlat juga gitu kan anak-anak gitu ya. Hiburan gitu ya. Tapi dengan hiburan dan main-main itu kita melalui itu gitu kita menyelipkan gitu pedoman-pedoman makna-makna yang ada dalam Al-Quran ini. Jadi kalau ada standar 2 paham dulu, jangan sekedar paham tapi jangan sekedar hafal tapi juga paham, bukan berarti kita mengelakkan menghafal Quran gitu ya, tapi menghafal Quran itu adalah salah satu dukungan standar 3 ini, ya, pendukung. Nah, kita lihat di sini beberapa ayat dan hadisnya. Wa man kanal mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafaru minkum falaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatul yatafaqahu fid din wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Jadi tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu pergi semua ke medan perang. Nah, maksudnya apa, Bu? Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaum mereka jika mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga diri. Jadi dari sini aja ya ibu-ibu. Jadi Rasulullah itu justru ketika orang-orang pengen ikut berperang semua, jangan disuruh berperang semua. Kalau berperang semua kemudian orang yang berilmu itu syahid, siapa gantinya? Kan gitu. Jadi silakan berperang, tapi ada orang-orang yang tinggal di sini yang belajar gitu. Jadi yang paham dulu gitu. Karena kalau nggak ada orang yang berilmu, nggak ada orang yang paham, nanti aplikasinya susah gitu. Kan kayak standar 2 ya Ibu ya, ilmu dulu sebelum amal. Gitu. Maka di sini saling berkaitan. Ilmu itu didapat ketika pemahaman dia bagus kan gitu. Nah maka jangan semuanya ke medan perang gitu. Ada yang tinggal di sini menuntut ilmu gitu untuk mengajarkan kepada kaum-kaum muslimin ketika zaman Rasulullah. Nah, sama ibu-ibu zaman kita juga. Jangan semuanya itu mempelajari agama semua sehingga kita sebagai seorang muslim ketinggalan ilmu-ilmu yang lain gitu. Sebaiknya seimbang. Yang belajar agama ada, yang belajar sains ada gitu kan. Nantinya yang dokter ada, yang ulama juga ada gitu kan. Yang pedagang juga ada, yang bisnis ada kan gitu. Ya, mungkin zaman kita sekarang nggak bisa seperti zamannya ulama-ulama terdahulu. Yang mana mereka itu kalau udah hafiz, ahli fikih, ahli juga dokter juga, misalnya kayak Ibnu Sina gitu ya. Bukan cuma dokter, tapi beliau ahli filsafat juga gitu ya. Ahli, wah. Jadi satu orang tuh ahli aja banyak. Tapi kalau kita sekarang dituntut atau dipaksa untuk satu keahlian ya. Harus satu keahlian gitu. Nah itu saya nggak tahu apakah ini penggiringan gitu ya supaya cuma satu doang yang ahli gitu. Ataukah memang idealnya satu orang itu cuma satu keahlian. Mungkin apakah mungkin gitu ya, saya nggak tahu penelitiannya, apakah mungkin otak manusia itu nggak bisa dipush gitu sampai dia punya banyak keahlian. Apakah harus cuma satu keahlian yang manusia bisa punya gitu. Padahal kan otak manusia itu sebenarnya kalau kita pelajari keren gitu ya Ibu ya. Luar biasa sekali gitu otak manusia ini. Kok ulama-ulama zaman dulu aja bisa gitu kan. Satu orang banyak keahlian. Tapi memang di zaman kita ya memang sistemnya gitu. Satu orang satu keahlian. Yang udah S3 itu kan harus penjurus. Nggak boleh umum gitu. Kamu spesifikasinya apa? Dokter ada spesialisnya kan gitu. Zaman sekarang itu. Nah, maka di sini juga dikatakan bahwa wa may yuridillahu bil khairan yufaqihu fid din ya di awal tadi. Jadi paham dulu.
Oleh karena itu Allah mengkritik orang-orang kafir dan munafik yang dalam ungkapan qaumul la yafqahun. Dalam surat Al-Hasyr ya. Apa artinya qaumul la yafqahun itu ibu-ibu? Kaum yang tidak paham. Jadi fikih itu dari kata artinya paham. Jadi fikih itu pemahaman ya. Yafqahun itu kan jadi fi'il mudhari'. Dari kata fikih sebenarnya, dari kata faqaha yufaqihu gitu ya. Jadi kayak yufaqihu fiddin itu orang yang paham agamanya gitu kan. Orang yang memahami agama. Jadi orang-orang munafik dan kafir ini yang mereka qaumul la yafqahun gitu. Kaum yang tidak memahami gitu ya. Bukannya mereka nggak mau memahami, tapi memang menolak untuk paham gitu, nggak mau. Nah, maka pemahaman atau diroyah kan kalau dalam hadis itu ada ilmu riwayah atau ada diroyah. Ya. Itu ya Ibu ya. Kalau riwayah ya periwayatannya gitu kan. Siapa nih yang meriwayatkan hadis? Misalnya Imam Bukhari, Imam Muslim, Nasa'i misalnya. Nah, ada lagi satu yang namanya diroyah. Diroyah itu pemahamannya gimana sih cara melihat hadis ini sahih gitu. Jadi isi materinya, kontennya gitu biasanya diroyah ini. Ya. Pemahaman akan melahirkan pandangan dan keyakinan sebagaimana dalam masa-masa keemasan Islam. Di sini disebutkan contohnya dua ya. Pada abad pertama tahun Hijriah. Kok abad pertama di sini ya? Bukan abad pertama sih, saya udah ganti tapi 3 abad pertama maksudnya. Jadi 3 abad pertama tahun Hijriah, gitu ya. 3 abad pertama. Karena kan abad pertama itu sahabat masih didampingi oleh Rasulullah. Nanti abad kedua, ketiga itu muncullah ulama-ulama kita seperti Imam Syafi'i, ya. Kemudian ulama-ulama mazhab, gitu ya. Itu muncul di abad kedua. Masa kejayaan Islam juga adanya di situ, abad kedua dan ketiga. Nah setelah itu kalau kita lihat sejarahnya itu zaman yang orang-orang udah ngikut aja lah sama ulama zaman dulu gitu ya. Kan ulama dulu udah banyak karya-karya, udah kita ngikut aja. Sehingga memang setelah kita berjaya kemudian banyak yang gugur gitu ya. Banyak kerajaan-kerajaan Islam terutama yang Turki Utsmani gitu ya. Dinasti Utsmani gitu yang ada di beberapa negara-negara seperti Turki, kemudian ada di Mesir gitu ya, di negara-negara itu akhirnya runtuh ya, peradaban Islam selesai. Ya udah, akhirnya kita berpacu berpedoman pada ya udah ulama-ulama yang dulu aja deh gitu. Kita jadi malas untuk berijtihad gitu atau malas untuk menyusun dari awal lagi. Jadi nggak ada lagi gitu ya ulama-ulama sehebat abad 2 sampai 3 itu. 1, 2, 3 itu. Nah kemudian juga menjadi prioritas pertama dalam sejarah tersebut. Yang masa-masa keemasan Islam. Ya adanya di situ. Oke ibu-ibu. Sekarang kita lihat contoh-contohnya. Contoh penerapan standar 3. Ya, memahami bukan sekedar menghafal ini. Nah, ini yang pertama, mulailah mengajarkan anak makna ayat tidak hanya menghafal. Ini kaitannya dengan mengajarkan Al-Quran ya ibu-ibu ya. Nggak cuma Al-Quran sih, semuanya gitu, apapun itu sih. Karena kadang-kadang kalau anaknya mau masuk ke kedokteran, banyak hafalan juga ya bu ya. Hafalan istilah-istilah biologinya gitu kan. Nah, jangan sampai mereka hafal, tapi nggak tahu gitu kan. Nggak paham gitu. Ini tuh anatomi itu hafalnya banget tapi nggak tahu letaknya di mana gitu kan. Misalnya gitu ya. Ya ini bisa diterapkan di macam-macam aspek sebetulnya, nggak cuma di dalam membaca Al-Quran gitu ya. Kemudian masukkan kurikulum atau kombinasi antara hafalan dan pemahaman bagi tingkat TK, SD, SMP, SMA. Nah ini kaitannya untuk pengajar atau guru ya. Jadi kalau misalnya kita dari sekarang masih gitu ya, nyuruh untuk ngafal doang, nah jadi mulai sekarang kita juga selipkan gitu ya. Karena usia dini mereka belum paham gitu ya untuk dikasih pemahaman atau penjelasan, maka oke, berarti hafal dulu.
karena telinga mereka gitu ya yang dipakai yang cepat gitu penyerapannya. Maka sedikit-sedikit kita kasih pemahaman. Ini loh nak, gitu ya. Ayat yang kamu baca ini artinya kayak gini. Kan selalu ada ceritanya kan setiap surat itu ya ibu ya. Dan kita ceritain gitu. Entah bagi ibu-ibu misalnya cucu-cucunya gitu ya. Kemudian keponakan yang masih kecil-kecilnya gitu ya. Atau anak-anaknya SMP SMA gitu ya. Kita perlu mengkonfirmasi juga nih. Kalau anak-anak kita yang udah besar-besar apakah mereka cuma target jumlahnya nominalnya doang gitu ya. Hafal 2 juz, hafal 3 juz gitu ya. Coba kita konfirmasi apakah mereka paham gitu ya. Apa yang mereka hafalkan. Nah, kemudian forum kajian dan pendidikan target prioritasnya memahami isi dan substansi materi. Seperti kita hari ini ya Ibu ya. Fikih ini bukan sekedar kita mau hafalin Al-Quran berapa gitu kan. Tapi juga kita mau memahami. Oh ternyata dalam Al-Quran gitu ya, dalam hadis ini ternyata bisa loh diaplikasikan ke dalam kehidupan ini seperti ini gitu. Nah, ini kita bahas di fikih juga ya. Penerapannya di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada misalnya donatur yang membiayai program-program dakwah, pemikiran dan buku-buku. Nah, ibu-ibu sering kali kan banyak kali donatur yang mendonasikan gitu ya, mewakafkan gitu ya tempatnya gitu ya. Apakah itu tempat atau uangnya gitu biasanya untuk rumah-rumah tahfiz. Makanya rumah tahfiz di mana-mana gitu ya bertebaran gitu ya. Tapi coba ibu-ibu lihat di Indonesia ini siapa yang lembaga mana gitu yang banyak mencetak buku-buku pemikiran kemudian disebarkan ke masyarakat umum. Jarang kan? Jarang banget gitu. Kecuali kalau kita tahu, kita ikut misalnya kalau kita sekarang tuh ada namanya WMI ya. Yang di situ dari mana ya WMI ya? Nah, itu kan lembaga yang dia juga biasanya bagi-bagikan buku-buku keislaman gitu untuk edukasi kita. Kadang-kadang ada buku Ramadan, terus buku tentang bulan Zulhijjah itu seperti apa, pedoman kita untuk berkurban gitu. Biasanya ada tuh. Tapi itu jarang banget sampai ke kita yang masyarakat umum ini gitu kan. Tapi kita sendiri melihat rumah tahfiz banyak sekali, luar biasa gitu kan. Jadi membiayai rumah tahfiz tapi untuk baca gitu ya, untuk buku-buku pemikiran, buku-buku mengulik bagaimana Al-Quran itu gitu kan, itu jarang. Atau bisa jadi karena memang literasi di Indonesia masih kurang gitu ya. Jadi ketika dibagikan buku ya itu ditaruh aja lah jadi pajangan gitu kan, pajangan lemari jadi museum gitu ya. Jadi memang pada akhirnya ya orang-orang lebih berminat nih sekolahin anaknya aja deh. Biar nanti saya udah di rumah udah tinggal lihat hasilnya gitu kan, gampang gitu kan. Jangan-jangan kita sendiri yang seperti itu gitu. Nah, menghasilkan literatur yang tidak terbatas untuk masyarakat bagi ahli fikih yang memahami nas. Ya, ini juga masih jarang kan di kita gitu ya. Adakah gitu donasi-donasi atau misalnya wakaf-wakaf gitu yang disediakan oleh misalnya lembaga amil zakat gitu kan. Biasanya itu ya donasinya untuk itu aja, untuk rumah-rumah tahfiz gitu kan. Tapi menyokong nggak kebutuhan misalnya ulama-ulama yang untuk mendalamkan gitu kan fikihnya, mendalamkan agama-agamanya, itu jarang gitu disupport itu. Biasanya kalau di lembaga amil gitu ya. Padahal sebetulnya itu penting juga gitu untuk mensupport kita dalam memahami ya agama gitu kan. Kemudian nanti dari situ kan bisa disebarkan gitu ke masyarakat umum ya. Nah, kadang-kadang beberapa ulama kita gitu yang ahli di bidangnya ini punya ilmunya tapi nggak punya kemampuan untuk menyebarkannya gitu. Apakah karena fasilitas yang nggak dia punya atau karena memang ya materi yang nggak dia ada gitu untuk menyebarkan itu ya, misalnya mencetak majalah-majalah yang isinya pemikiran dia gitu kan. Meskipun sekarang memang gampang sih kalau akses tinggal ambil HP, buka website gitu ya. Ada gitu ya.
Kayaknya kalau sekarang jarang ya ibu-ibu ya orang mencetak majalah-majalah. Majalah-majalah sekarang masih ada nggak sih ibu-ibu yang langganan kayak dulu? Ya, kalau dulu tuh di rumah-rumah ya sering banget naik motor dari pos ngasih majalah tiap bulan gitu. Saya ingat banget saya dulu pernah langganan majalah, ya majalah lah gitu ya. Salah satunya Bobo gitu ya, itu yang Bobo lah ya standar ya untuk anak-anak gitu ya. Terus Umi, Anida, ya kan? Sekarang kemana itu? Gak ada. Sekarang jadinya elektronik, ya Bu ya. Sekarang siapa coba ibu-ibu yang masih langganan itu tiap bulan dikasih di depan rumahnya? Ya kan itu jadi kenangan pada akhirnya ya kan Bu? Jadi kenangan indah gitu ya. Siapa anak-anak sekarang yang tahu Bobo? Jarang kan? Kecuali warisan gitu dari kakak-kakaknya dulu yang sekarang udah kuliah gitu kan. Yang udah SMA juga kayaknya udah gak ada ya. Oke, yang udah kuliah gitu anak-anaknya. Jarang banget gitu ya. Jarang banget ada gitu sekarang. Nah makanya itu juga mungkin yang membuat target jadi ya literatur kita jadi turun literasinya, gitu kan, literasinya jadi turun. Itu pada akhirnya jadi kenangan aja ya Bu ya. Jadi kenangan terus aduh udah dimakan rayap itu majalah-majalahnya udah nggak tahu kemana gitu kan. Nggak ada lagi gitu yang seperti dulu. Nah kemudian apalagi nih Bu, kayaknya menyebutkan sesuatu yang generasinya ya. Kenangan. Ya mungkin saya juga nggak tahu nih. Oke. Yang menyediakan sarana menghafal sejak dini karena akan lebih mudah untuk memahaminya ini tadi. Kalau misalnya kita lihat prioritas, lagi-lagi fikih aulawiyat itu adanya di situ, gitu kan. Kalau misalnya kita belum ada waktu, ada keterbatasan gitu ya, apakah fasilitas, waktu, tenaga, materi dan lain-lain, nah maka kita memilih antara paham dan hafal. Tapi ketika usia dini kan ada waktu gitu kan, ada energi gitu, masih muda gitu kan, ada fasilitas misalnya dari orang tuanya. Nah maka gimana ya udah kita ideal dong. Ideal, hafal dulu setelah itu nanti paham ya gitu. Jadi bukan sebaliknya. Ya udah paham, cepetan paham dulu. Boleh juga sih sebetulnya. Tapi intinya tadi yang seperti rujukan dari referensi dari Yusuf Qaradawi tadi, kita jangan menargetkan anak itu sekedar hafal, tapi target kita hafal dan paham gitu. Gitu Ibu-ibu.